Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad, amma ba'du. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin ala ni'amihi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya, karunia-Nya dan rahmat-Nya, sehingga kita diberi kemudahan oleh Allah, kelonggaran, kekuatan dan kesempatan untuk mengisi sisa umur kita ini bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah thalabul ilmi. Kita keluar dari rumah kita menuju masjid ini untuk mencari ilmu dalam urusan agama kita. Dan itulah peluang mudah untuk mendapatkan rahmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man salaka thoriqon yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Jadi siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, maka Allah memberikan kemudahan kepadanya, jalan mudah untuk masuk surga. Oleh karena itu kita tata niat kita semata-mata untuk mencari ridho Allah, dan kita berharap mendapatkan tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, karena ini adalah ibadah dan amal soleh, kita berharap ini menjadi bagian dari sesuatu yang bermanfaat ketika kita menghadap kepada Allah Ta'ala. Ketika kematian datang kepada kita, tidak ada yang bermanfaat satupun kecuali 3 perkara yang disebutkan di dalam hadis yang sering kita dengar. Idza matal insan, idza mata ibnu Adam, ing qata'a amaluhu illa min salasin. Jadi kalau manusia telah meninggal dunia, anak Adam ini meninggal dunia, maka terputuslah semua amal kebaikannya. Illa salasin, kecuali 3 perkara, yaitu shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin sholihin yada'ulah. Sedekah, infak, derma yang kita keluarkan untuk ibadah, untuk amal-amal soleh yang jariah, mengalir pahalanya karena ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah, tidak mengharapkan pahala manusia. Ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari dari Al-Quran dan Sunnah kemudian memberikan manfaat kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah doa anak-anak kita yang soleh. Itulah yang mendatangkan manfaat meskipun seseorang itu sudah meninggal dunia.
Pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari tentang surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada raja-raja. Salah satunya adalah Raja Hirokla, di mana sudah dijelaskan di hadis yang panjang di pertemuan sebelumnya. Raja Hirokla itu sebenarnya mengakui Islam, mengakui benarnya dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi karena orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak mendukung, akhirnya Raja Hirokla ya jadi ikut-ikutan, walaupun mengakui kebenaran, tapi tidak menerima dan mengikuti kebenaran itu, sampai pada akhirnya Hirokla itu keadaannya ya dalam keadaan kafir. Wa ayisa minal iman, nah, dia itu berputus asa dari keimanan. Itulah akhir ya keadaan Raja Hirokla. Nah, kemudian apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya itu adalah salah satu dari pertanyaan Raja Hirokla kepada Abu Sofyan. Kemarin tidak disebutkan, tidak dibacakan hadisnya ya, karena sangat panjang sekali. Nah, di pertemuan ini akan saya nukil ya, penggalan dari hadis yang panjang tentang Hirokla. Hadis yang ketiga dari Babus Sidqi an Abi Sufyan Sokhri bin Harbin radhiyallahu anhu fi hadisihi tawil fi qissati Hirokla. Nah, jadi hadisnya panjang tentang kisahnya Raja Hirokla. Qala Hiroklu, Raja Hirokla berkata kepada Abu Sofyan yang masih dalam keadaan belum beriman, belum masuk Islam. Famada ya'murukum, yani an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Raja Hirokla bertanya kepada Abu Sofyan, yang diperintah oleh Nabi, yang diperintah oleh Muhammad kepada kalian itu apa? Qala Abu Sofyan, kultu yakulu, Muhammad itu berkata, Muhammad memerintahkan sesuatu-sesuatu kepada orang-orang. U'budullaha wahdahu la tusriku bihi syai'an. Perintahnya yang pertama adalah beribadahlah kepada Allah semata. Janganlah mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, sedikit pun. Itu yang pertama. Perintah yang kedua, watruku ma yaqulu abaukum. Tinggalkan apa yang diucapkan oleh bapak moyang kalian atau nenek moyang kalian. Tinggalkan perkara-perkara yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu atau nenek moyang kalian. Yang ketiga, wa ya'muruna bis sholati, kata Abu Sofyan, Muhammad memerintah kami supaya kami sholat. Wasidqi, yang keempat, supaya kami bersikap benar atau jujur. Nah, ini yang berkaitan dengan babnya itu, babu asidqi. Ini salah satu penggalan hadis yang panjang
perintahnya Muhammad kepada orang-orang Arab pada waktu itu termasuk didengar oleh Abu Sofyan adalah as-sidqi. Rasulullah itu memerintah untuk bersikap benar atau jujur. Wal afafi. Kemudian yang kelima, Muhammad memerintah kami untuk supaya al-afaf, menjadi orang yang bisa menahan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Muhammad memerintah kami wasilati, bisilati, untuk menyambung hubungan, silah, menyambung hubungan silaturahim, hubungan kerabatan, hubungan kebaikan-kebaikan dengan sesama. Nah, inilah yang menjadi topik pembahasan di dalam hadis ya. Secara khusus adalah tentang bersikap benar, mempunyai sifat benar dalam keimanan, benar dalam keyakinan, benar dalam ucapan, benar dalam perbuatan. Karena sudah dijelaskan pada bab ya, di awal bab itu. Perintahnya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Supaya orang-orang yang beriman, kita-kita ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, kemudian menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang-orang yang jujur. Karena mengikuti kebenaran, menjadi orang yang benar itu akan berada dalam kebaikan, dan kebaikan-kebaikan yang ada itu akan menuntun pada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Ini yang berkaitan dengan bab. Adapun nasihat secara umum, ada 6 perkara, ada 6 hal yang diperintahkan, yang didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada semua orang. Karena sifatnya adalah umum. Jadi Rasulullah dengan risalah Al-Quran itu menyampaikan berita-berita yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa kabar gembira atau kabar ancaman atau peringatan. Kepada siapa? Ya, orang-orang yang mempunyai akal pikir sehat, kepada orang-orang yang hidup, bukan kepada orang-orang yang mati, bukan. Makanya Al-Quran, risalah Rasulullah SAW itu disampaikan kepada orang-orang yang hidup, dibacakan kepada orang-orang yang hidup, bukan kepada orang-orang yang mati. Al-Quran yang kita baca ini, bapak-bapak, ibu-ibu muslimin rahimakumullah, yang kita baca ini kita baca untuk kita, ngerti nggih? Kita baca untuk kita baca untuk orang-orang yang ada di sekitar kita yang masih hidup, ngerti nggih? Bukan yang mati. Karena Al-Quran itu untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Adapun orang yang sudah mati, ketika waktu hidupnya itu ada Al-Quran di dalamnya, mau mendengarkan nasihat-nasihat Al-Quran, mau menghafalkan Al-Quran, menerima penjelasan-penjelasan Al-Quran, maka Al-Quran akan ada mengiringi orang yang sudah mati itu. Saged dipahami nggih? Al-Quran itu nanti akan mengiringinya sampai di yaumil qiyamah, syafi'an li ashabi, menjadi pemberi syafaat bagi ahlinya. Kita sering baca di dalam Al-Quran, di dalam surat Yasin, liyundira man kana hayyaw wa yahiqqal qaulu alal kafirin. Pun apa dereng? Surat apa nih?
surat Yasin. Yang biasa sering waos Yasin, itu ada ayat yang sering kita baca. Liyungdira man kana hayyan, supaya sebagian qurra itu tidak dibaca liyundira tapi litundira man kana hayyan, dan itu boleh. Jadi kalau kita baca Quran ayatnya di situ di mushaf Utsmani ditulis liyundira man kana hayya wa yahiqal qaulu alal kafirin. Lalu kita baca litundira man kana hayya wa yahiqal qaulu alal kafirin, itu boleh. Karena qiraahnya itu berdasarkan riwayat. Dan itu sumbernya juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Liyundira man kana hayyan. Jadi supaya Al-Quran itu memberikan peringatan kepada orang yang hidup, bukan orang yang mati. Atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada orang yang hidup. Makanya disunahkan, diistihbabkan oleh para ulama ya, meskipun hadisnya lemah, tidak diamalkan pun juga tidak masalah, hadisnya lemah. Iqra'u Yasin mautakum ala mautakum, bacakan surat Yasin kepada orang yang akan mati di antara kalian. Tujuannya apa? Kalau tujuannya adalah fihil mawa'id, tujuannya adalah untuk mendapatkan nasihat-nasihat, maka itu istihbab. Karena Al-Quran itu akan memberikan pencerahan, memberikan ketenangan kepada orang yang masih hidup. Jadi orang-orang yang akan meninggal dunia itu dibacakan Al-Quran, disampaikan nasihat-nasihat Al-Quran. Bahkan secara khusus kalau sudah kondisinya itu kritis, sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita, lakinu ala mautakum la ilaha illallah, talkinkanlah orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak usah ragu-ragu, Allah bukan Allah tapi la ilaha illallah gitu, lengkap la ilaha illallah. Dan tidak disunahkan kalau sudah kondisinya kritis begitu dibacakan Yasin terlalu panjang. Makanya Rasulullah mengatakan lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Ini bukan bacaan Yasin atau surat-surat yang lain, bukan, tapi talqin dengan la ilaha illallah. Nah, kenapa kok disuruh untuk mentalkin dengan la ilaha illallah? Supaya orang yang akan meninggal dunia itu, dia kalau sudah meninggal dunia dan mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah au kama qala. Jadi orang yang di akhir hidupnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga, asalkan ning enten syarate kholison fi qalbihi, dia mengucapkan itu ikhlas karena apa? Ikhlas karena Allah di dalam hatinya. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Nah, jadi kembali kepada ayat yang saya bacakan di dalam surat Yasin, Al-Quran ini dibaca, Al-Quran ini juga dibacakan kepada orang-orang yang masih hidup, bukan orang-orang yang sudah mati. Termasuk juga orang-orang yang lagi konslet karena kesurupan. Itu boleh Al-Quran itu dibacakan, dibaca dan dibacakan kepada orang-orang yang kejinen, orang yang kerasukan setan, orang yang kejinen, ngoten niku. Kepada orang-orang yang sakit
fisiknya boleh dibaca dan dibacakan Al-Quran. Nah, itulah dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, menyampaikan Al-Quran. Nah, kemudian ada 6 perkara yang diserukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mengajak secara umum manusia ini supaya hidupnya digunakan untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah itu yang menyembah Allah, mengagungkan Allah, mengabdi kepada Allah. Wujudnya ibadah itu adalah taat. Jadi wujudnya ibadah itu taat. Kalau kita diperintah oleh Allah agar kita beribadah kepada Allah, berarti wujudnya adalah taat. Taat itu mengikuti aturan, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Itu namanya taat. Ikut, manut, nurut, melu, mau melaksanakan. Itu namanya taat. Dan ibadah itu tidak hanya secara mahdhoh, tapi secara umum. Makanya para ulama memberikan penjelasan ibadah itu ada yang mahdhoh, ibadah itu ada yang ghairu mahdhoh. Tetapi secara umum ibadah itu menjadi kewajiban. Banyak di kalangan kita belum paham atau kurang paham pengertian ibadah. Kita diperintah oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Tapi apa yang dimaksud dengan ibadah itu? Bagaimana caranya? Maka seorang ulama namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau memberikan pengertian ibadah dengan baik dan benar, supaya kita ini tidak salah paham. Karena memang kita hidup ini untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Al-ibadatu hiya ta'atullah wa rasuli. Ibadah itu adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Itulah ibadah. Jadi pengertiannya ibadah apa ya? Mentaati Allah dan Rasulnya. Yang diperintahkan apa saja di dalam Al-Quran ditaati, yang dilarang di dalam Al-Quran ditaati. Demikian juga yang diperintah dan dilarang oleh Rasulullah SAW itu ditaati. Itulah yang namanya ibadah. Karena mentaati perintah dan larangan itu adalah perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, sehingga ulama yang lain memberikan pengertian ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwal wal af'al ad-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ucapan kita dicintai dan diridhoi oleh Allah, berarti ucapan kita ini bernilai ibadah. Perbuatan kita ini dicintai dan diridhoi oleh Allah, berarti perbuatan kita ini bernilai ibadah. Jadi maknanya secara umum tidak dibatasi hanya sebatas sholat, puasa, zakat saja, tapi secara umum. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah, Rabb kalian. Karena Allah itu yang alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Karena Allah itu yang telah menciptakan kita, menciptakan kalian dan orang-orang terdahulu. Itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi ibadah realisasinya adalah takwa. Takwa itu imtisal awamirihi wajtinab nawahi, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan.
Dengan demikian, maka kita sebagai orang yang beriman, kita punya kewajiban pokok dalam hidup ini. Kewajiban pokok kita apa? Hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita menjadikan hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kemuliaan hidup yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum, akan dijadikan oleh Allah menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang paling mulia di antara yang lain karena ibadah, karena ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Maka setiap kita sholat 5 kali, kita itu membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami beribadah. Itu kalau dalam bahasa Arab itu maf'ulnya ditaruh di depan. Iyyaka na'budu, fi'il fa'ilnya ditaruh di belakang. Iyyaka na'budu, aslinya itu kalau menurut tatanan bahasa Arab itu na'budu iyyaka gitu. Nasta'inu iyyaka. Tapi kenapa Al-Qur'an di dalam surat Al-Fatihah itu dipakai kalimat iyyaka na'budu, maf'ulnya ditaruh di depan. Itu tujuannya adalah menurut para ulama mufassirin, tujuannya adalah supaya kita ini benar-benar hidup itu hanya digunakan untuk beribadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in, kami mohon pertolongan. Kalau kebanyakan kita umumnya kan maunya minta tolong, ya. Kita berdoa, maunya minta kepada Allah Ta'ala, tapi ibadahnya tidak dilakukan. Ketika kita diuji dengan musibah, ketika kita diuji dengan masalah, kita ingat kepada Allah, minta kepada Allah. Begitu diijabahi, dikabulkan, urusannya beres, lancar misalnya, usahanya, doanya sesuai dengan yang diharapkan terkabul misalnya, lupa. Hidupnya tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Minta kepada Allah harus disertai dengan ibadah. Njaluki ndonga tok ning mboten purun ibadah. Lah niki keliru ngoten. Mestinya ibadah dan berdoa. Karena itu yang berkaitan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Tidak boleh kita ini bosan, pegel, belenger, ngoten. Salatnya semono semene nggih, ngonten-ngonten niku mawon nggih. Dari kecil sampai dewasa, sampai tua, seumur kita ngonten niku masing-masing kita jenenge salat nggih Allahu Akbar, diakhiri kali salam ngoten. Baca Quran Fatihah ya begitu terus, bacaannya sama itu terus. Padahal ibadah itu dilakukan secara terus-menerus sampai datang kepada kita al-yakin, yaitu al-maut. Walaupun kita sholatnya Allahu Akbar diakhiri dengan salam, itu harus kita lakukan sampai mati. Ibadah dan amal soleh itu harus kita lakukan terus menerus, sehingga kita perlu minta kepada Allah agar kita diberi istiqomah. Sholatnya terus istiqomah, ngajinya terus istiqomah. Jadi mboten kober-koberan, nek kober ya sholat, nek gak kober prei sholate. Nek wancine longgar ratine sholat, wancine longgar sehat salat, terus niki lek paringi lara nemen ngoten terus mboten salat. Lah niki kelintu. Dalam semua keadaan ibadah itu harus terus-menerus kita lakukan. Batasannya adalah ketika kematian datang kepada kita. Sehingga Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an wa'bud,
beribadahlah kamu Rabbaka kepada Allah, Rabbmu, pemeliharamu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu al yakin. Al yakin itu maknanya adalah al maut. Karena kematian itu diyakini semua orang. Semua orang mesti yakin pasti meninggal dunia. Tidak ada orang yang hidup kekal, tidak ada di dunia ini. Semuanya pasti mengalami kematian. Tidak tahu umurnya berapa, jatahnya berapa, bagaimana keadaannya, di mana dia meninggal dunia. Tapi tetap kematian itu ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernafas, artinya setiap manusia itu dha'iqatul maut, pasti merasakan al maut. Cuman bagaimana keadaan kita ketika sakratul maut datang kepada kita, wallahu a'lam. Makanya kita perlu untuk berbekal, mempersiapkan diri. Apa yang kita persiapkan? Jagani nggih. Kalau sewaktu-waktu itu ternyata kematian datang kepada kita tidak tahu. Ketoke nggih seger, ketoke sehat, ketoke mboten enten masalah. Lho, lah kok wis mati ngoten. Umure lho sik enem ngoten niku. Sik kaet mau omong-omong. Lah kok wis gak enek. Mari ngarit bareng. Lah kok wis gak enek mlebu tenggene al-makbarah ngoten niku. Nah, kita tidak tahu, jagani keadaan seperti itu. Makanya kita harus menata niat bahwa hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kaifa na'budullah? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Cara kita beribadah kepada Allah itu ya kama amaranallah wa rasuluh. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tinggal manut saja. Dalam urusan ibadah itu sifatnya tauqifi. Kita mengikuti tuntunan. Tidak pakai logika, tidak pakai pikir, tidak pakai akal. Tapi kita baca di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ada tuntunan, ada perintah, ada larangan. Kita taati. Itulah cara kita beribadah kepada Allah. Makanya kita dalam melakukan amal-amal ibadah itu harus berdasarkan ilmu. Kalau jenengan kathah ngamal ning mboten enten ilmu ning ini dadi tuas. Tuas napa? Walaupun niatannya ikhlas Allah sing luwih sumerep ngoten niku, tapi ya muspro menjadi amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Banyak melakukan kebaikan-kebaikan mungguhe kula jenengan apik ning mboten bener nurut mungguhe Allah Subhanahu wa taala. Mboten leres nurut dawuhe Kanjeng Nabi. Amilatun nasibah, akhirnya menjadi sia-sia. Banyak melakukan amal tapi muspro, tidak ada hasilnya. La sawaba, tidak ada pahala. La ajro, tidak ada kebaikan-kebaikan hasanah sama sekali. Akhirnya jadi rugi, minal khosirin. Makanya kita harus membaguskan ibadah kita mengikuti tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW, dan itu kita harus belajar ilmunya. Maka di dalam surat Al-Isra sering kita dengar atau kita baca itu, supaya kita ini tidak melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu. Jadi jangan kita ini berbuat, jangan kita ini beramal kecuali berdasarkan ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Nah, kemudian Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, ibadah kita kepada Allah harus bersih, tidak boleh bercampur dengan keraguan, tidak boleh bercampur dengan kebimbangan. Kita harus yakin, harus ada pengertian
Dan kita beribadah kepada Allah itu harus bersih, tidak boleh bercampur dengan kesyirikan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin. Orang-orang yang beriman, keimanannya itu tidak bercampur, mereka tidak mencampurkan imannya itu dengan kezaliman. Ai asyirik, maknanya adalah syirik. Jadi ibadahnya kepada Allah tidak bercampur dengan kesyirikan. Imannya bersih, tidak ada syirik sama sekali. Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Dijamin aman oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dari azab. Makanya kalau orang itu bertauhid, orang itu percaya kepada Allah, ada di hatinya tauhid dibawa sampai meninggal dunia, meskipun dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan, asalkan masih bertauhid, itu masih ada kesempatan untuk mendapatkan syafaat, untuk mendapatkan rahmat dan dimasukkan ke dalam surga. Karena Rasulullah sudah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu pasti masuk surga kecuali yang tidak mau saja. Nah, yang tidak mau itu siapa? Yang tidak ada tauhid. Tapi kalau ada tauhid, ada iman kepada Allah dengan benar, taat kepada Allah meskipun masih ada kemaksiatan, ada kemungkaran, ada dosa-dosa, tapi masih benar tauhidnya, imannya benar, masih ada kesempatan masuk surga. Walaupun nggih nek kula naudzubillah min dzalik, walaupun kedah diemek-emek tenggene neraka. Nek kula nggih naudzubillah min dzalik, nek saged nggih kula jenengan mlebu swarga tanpa azab, tanpa hisab, tanpa azab, tanpa hisab. Ngoten niku. Nek saged iku sekerjap kilat, ngoten niku. Sekerjap kilat. Jadi melewati sirat, jembatan menuju surga itu seperti kerdipan kilat. Itu karena apa? Amal solehnya luar biasa, secepat kilat. Jadi mudah urusannya, tidak pakai masuk neraka. Nah, tapi kalau pakai masuk neraka niki, tetap merasakan kesengsaraan, tetap merasakan kesusahan. Nggih mboten enak tenggene menapa niku tenggene neraka. Tapi itu ada orang-orang yang mereka masih ada iman, mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kemudian mereka disiksa, mereka diperhitungkan sesuai kadar perbuatan maksiat dosanya waktu di dunia itu. Kemudian mereka mendapatkan syafaat, mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka menuju surga. Dan mereka ditempatkan di surga, yang surga itu disebut dengan al-jannatul jahannamiyun. Jadi ada surga sebutannya jannatul jahannamiyun, surganya orang-orang yang baru keluar dari neraka jahanam. Rasulullah SAW memberikan gambaran surganya itu luasnya 10 kali lipat dunia beserta isinya. Itu surga kelas rendah. Lah ngoten niku nggih ajine sing penting mlebu swarga, mboten kekal di dalam neraka. Kita berharap kita ini masuk surga tanpa hisab, tanpa harus masuk ke dalam neraka. Makanya kita berdoanya kepada Allah nggih kedah serius. Nek ndonga nggih saestu temenan ngoten. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus ngoten. Ya Allah, saya minta kepadamu surga firdaus. Surga firdaus itu sebaik-baik surga. Makanya kita diajarkan Rasulullah SAW untuk minta surga firdaus. Syaratnya kita bisa masuk surga tidak syirik, itu saja. Bertauhid dan tidak syirik, hidup digunakan untuk beribadah kepada Allah. Makanya orang-orang yang tidak beriman itu nanti ya, sesudah dia meninggal dunia sampai nanti berada di akhirat, ditempatkan kekal berada di neraka jahanam. Itu kekal, naudzubillah min dzalik. Tapi bagi orang yang beriman masih ada kemungkinan selamat
dikeluarkan dari neraka jahanam, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kemudian yang kedua, perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah watruku mayakulu abaukum, tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Rasulullah mengatakan demikian karena apa? Apa yang dikatakan oleh nenek-nenek moyang itu adalah mengikuti tradisi-tradisi jahiliyah yang tidak sesuai dengan nalar pikir sehat. Contohnya dulu, orang-orang Arab itu kalau mereka tawaf itu mengelilingi Ka'bah itu. Mereka lakukan tawaf itu dalam keadaan telanjang, dan itu benar dilakukan. Tanpa busana sama sekali mereka mengelilingi Ka'bah itu sampai ada orang yang melemparkan pakaian, nonton itu. Dan itu dilakukan dalam rangka untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah, tetapi caranya itu salah. Caranya itu salah. Maka tinggalkan yang diucapkan, yang diperintahkan oleh orang-orang terdahulu yang tidak sesuai dengan tuntunan agamanya Nabi Ibrahim al-Islam ini. Tinggalkan. Watruku mayakulu abaukum. Contoh yang lain, orang-orang Arab dulu itu sangat kejam sekali karena hanya memenuhi harga diri. Kalau dia punya anak laki-laki, dia merasa bangga dengan anak laki-laki itu. Jadi anak laki-laki itu adalah kebanggaan bagi orang tua. Tapi ketika anak yang lahir adalah perempuan, mereka merasa malu. Karena mereka meyakini laki-laki dan perempuan itu sangat jauh berbeda. Akhirnya sebagian dari mereka itu membunuh anak-anak perempuannya dengan cara dikubur hidup. Sampai seperti itu. Itu adalah tradisi-tradisi jahiliyah, apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan watruku mayakulu abaukum. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Tradisi-tradisi jahiliyah yang tidak cocok dengan syariat Islam tinggalkan. Dan ini berlaku untuk kita juga. Jadi amalan, perbuatan apa saja, kebiasaan-kebiasaan di tengah-tengah kita, di masyarakat kita ini yang tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan al-Islam ini, tinggalkan. Dengan cara apa? Mengikuti ilmu. Setelah ilmu datang kepada kita, ini tidak benar, ini tidak sesuai dengan tuntunan, ini menyelisihi, maka kita tinggalkan. Mengikuti yang benar, mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi-tradisi ini napa? Kathah, tradisi-tradisi jahiliyah ini kuatah di sekitar kita ini, yang tidak sesuai dengan syariat Islam, nonton niku. Dan itu akan berjalan ketika akan kita ketahui dengan berjalannya waktu kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibacakan kepada kita menurut Al-Quran, menurut hadis Nabi, itu yang kita dengar, yang kita ikuti. Nah kemudian yang keempat, Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, adalah sholat. Itu diperintah 5 waktu yang wajib supaya kita tunaikan, istri kita, keluarga kita, anak-anak kita, supaya menegakkan sholat semuanya. Tidak ada yang tidak sholat. Kita upayakan untuk sholat. Nah, wasidqi yang sudah saya sampaikan, yang kelima adalah asidqi, benar dalam ucapan, iman, dan perbuatan. Itu sudah saya sampaikan di depan tadi berkaitan dengan bab. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita wasilah, yaitu menyambung hubungan silaturahim. Jadi yang terputus hubungan supaya kita sambung, apalagi dalam ukhuwah Islamiyah, dalam ukhuwah imaniyah, itu wajib untuk kita sambung. Jangan sampai hubungan antara satu dengan yang lain di antara kita itu terputus, karena itu akan menjadikan kita itu orang-orang yang fasik. Ulaika humul fasikun, disebutkan di dalam Al-Quran demikian. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita diberi kemudahan oleh Allah untuk memahami agamanya,
kemudian meniti di atas jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sampai kita ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.